Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, bagikan like dan subscribe channel ini agar bisa menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih berkah. Sistem ekonomi terpimpin. Sistem di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Yang hari ini kita bahas mengenai kebijakan pemerintah mengatasi masalah ekonomi, terutama pada masa demokrasi terpimpin. Ada 5 aspek ya. Depernas, devaluasi rupiah, menekan laju inflasi, deklarasi ekonomi, dan proyek mercusuar atau juga sering dikenal dengan proyek mandataris presiden, atau juga ini sebuah proyek yang pengen menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu bisa. Satu, Depernas atau kita lebih mengenalnya dengan nama Dewan Perancang Nasional. Pada tahun 1959, tepatnya tanggal 15 Agustus, Kabinet Kerja membentuk Dewan Perancang Nasional atau lebih dikenal dengan Depernas, Dewan Perancang Nasional. Dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Depernas diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang langsung dipimpin oleh Soekarno atau di bawah langsung kendali presiden. Nah, tugas dari Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya. 1. Menyusun rencana jangka panjang dan tahunan baik nasional maupun daerah. 2. Mengawasi dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. 3. Menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat.
Dua, devaluasi mata uang rupiah. Nah, ini juga sering dikenal dengan penurunan nilai mata uang dengan mengurangi nolnya. Hampir sama seperti centering, cuma bedanya kalau centering pemotongan ya, kalau ini dengan mengurangi jumlah nolnya. Pada tahun 1959, 24 Agustus, pemerintah menetapkan kebijakan devaluasi mata uang rupiah guna menghadapi permasalahan ekonomi yang terjadi pada waktu itu. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan atau sering disebut PPOK. Nilai mata uang dari 1.000 dan 500 berubah menjadi 100 atau 50, sedangkan pecahan 100 bawah tidak didevaluasi. Jadi yang berkurang itu nolnya ya, dipotong nolnya. Kalau centering dipotong jadi 2. Kalau yang devaluasi hanya dikurangi 1 nolnya yang di belakang. Jadi katakan 1.000 jadi 100. Yang ketiga, menekan laju inflasi. Pada masa demokrasi terpimpin, daya beli masyarakat menurun tajam yang disebabkan akibat inflasi, akibat kekacauan politik dan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 yang bertujuan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar, sehingga nanti bisa menurunkan tingkat inflasi. Jadi ini penyelamatan pertama yang dilakukan pemerintah atau untuk mengatasi masa ekonomi jangka pendek ya. Pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan mencapai keseimbangan serta kemantapan moneter. 4. Deklarasi ekonomi atau biasanya sering dikenal dengan nama DEKON, Deklarasi Ekonomi. Deklarasi ekonomi atau yang dikenal DEKON merupakan strategi dasar ekonomi Indonesia dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin. Tujuan deklarasi ekonomi sebagai berikut: menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme, mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam perkembangannya, kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari internasional. Ya, proyek mercusuar atau dikenal dengan proyek mandataris presiden, yang mana ini Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno pengen menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia pun negara yang luar biasa. Makanya dengan membangun bangunan-bangunan monumental ya. Proyek mercusuar adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri.
agar dipandang mampu dan bisa ya. Akan tetapi keadaan perekonomian semakin memburuk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Dampak dari pembangunan yang tidak melihat kondisi ekonomi ya. Untuk memfasilitasi Ganevo, pemerintah membangun proyek besar seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Monumen Nasional atau Monas, pertokoan Sarinah dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya.